Jelang keberangkatan ke Padang Arafah untuk menjalani wukuf, kru Patuna kembali menggelar rapat koordinasi. Dan rapat ini pemirsa digelar untuk finalisasi keberangkatan jemaah ke fase Ar-Musna, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Aisyah Miadinar dari Mekah Mukarramah, Arab Saudi. Assalamualaikum Aisyah, apa saja yang dibahas dalam rapat kali ini? Waalaikumsalam Alka dan Gema di studio ya, ada berbagai hal yang dibahas dalam rapat ini, tetapi kebanyakan adalah hal-hal teknis ya, mulai dari jadwal keberangkatan, kemudian kondisi para jemaah, situasi di Padang Arafah, administrasi hingga catering untuk konsumsi para jemaah ya. Sejauh ini secara umum dilaporkan kondisi jemaah maupun kondisi teknis semua berjalan dengan lancar, termasuk dengan persiapan tenda dan berbagai fasilitas di Padang Arafah dan juga di Mina ya. Memang ada sedikit kendala administrasi, di antaranya beberapa mutawif yang masih belum mendapatkan izin masuk. Namun pada saat keberangkatan hal tersebut sudah teratasi dan mereka saat ini sudah bisa memasuki wilayah Ar-Musna. Gema dan Alka. Iya Aisyah, kami melihat Anda sudah berada di dalam bus ya. Apakah ini dalam perjalanan ke Arafah? Iya Gema dan Alka, ya seperti yang Anda memang nyatakan ya bahwa saya saat ini sudah berada di dalam bus dan sudah memakai pakaian ihram. Berarti kami sudah menyatakan niat ihram dan juga sudah menyatakan niat untuk berhaji ya di Padang Arafah. Dan pada saat ini bus-bus yang menjemput para jemaah untuk menuju ke Padang Arafah ini tiba tepat waktu ya pada sekitar pukul 10 malam waktu Arab Saudi. Namun para jemaah ini harus menunggu sebentar sekitar 1 jam untuk pengecekan kartu nusuk ya, karena memang saat ini otoritas Arab Saudi memang sangat ketat dalam memeriksa para jemaah agar tidak ada lagi jemaah dengan visa non haji yang ikut berhaji khususnya di Padang Arafah nanti, karena bisa menyebabkan berbagai masalah mulai dari tenda yang overload, kemudian kemacetan yang cukup panjang, kemudian bus-bus yang penuh dan fasilitas-fasilitas lain yang mereka gunakan padahal itu bukan hak mereka. Dan para jemaah ini sangat antusias ya untuk menyambut datangnya wukuf dan mereka pun dengan bersemangat untuk naik ke bus. Dan pada saat proses pengecekan kartu nusuk, ini otoritas Arab Saudi memeriksa ada berapa jemaah yang berada di dalam bus dan kemudian proses pengecekan dilakukan didampingi dengan para pembimbing haji di masing-masing bus. Dan kemudian syukur alhamdulillah proses pengecekan ID nusuk berjalan dengan lancar dan kemudian bus pun disegel ya oleh otoritas Arab Saudi. Penyegelan ini dilakukan untuk mencegah adanya proses naik turun penumpang gelap yang bisa saja menjadi modus bagi para jemaah dengan visa non haji untuk menaiki bus-bus yang akan menuju ke Padang Arafah. Dan seperti apa situasi di jalan menuju ke Padang Arafah, kami akan memperlihatkannya kepada Anda. Sebentar. Ya seperti ini, sangat padat menuju ke Padang Arafah, dipenuhi oleh bus-bus yang berisikan jemaah haji dari seluruh dunia. Sebelumnya diprediksi ada 4 juta jemaah haji dari seluruh dunia yang akan memadati Padang Arafah. Namun dengan adanya penyisiran dari otoritas Arab Saudi terkait dengan jemaah-jemaah dengan visa non haji, maka diprediksi jumlahnya akan kurang dari itu. Pada tanggal 10 Zulhijjah saja dicatat bahwa baru ada 1,5 juta jemaah haji yang tercatat masuk ke Arab Saudi ya. Memang jumlah itu masih akan terus bertambah seiring dengan semakin dekatnya puncak haji. Ya berdasarkan dari pantauan Google Maps yang saya lakukan, masih ya jarak dari tempat saya berada saat ini hingga menuju ke Padang Arafah ini masih sekitar 17 km. Namun dengan diprediksi memang pada awalnya perjalanan akan ditempuh selama sekitar 1 jam. Namun dengan kondisi seperti ini ditambah dengan beberapa checkpoint yang kemungkinan akan kami lewati, kemungkinan perjalanan akan berlangsung selama sekitar beberapa jam ya. Semoga ditargetkan jemaah-jemaah haji Patuna khususnya ini bisa bisa tiba di Padang Arafah pada dini hari dan melaksanakan sholat subuh di Padang Arafah dan melaksanakan wukuf di Padang Arafah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian Gema dan Alka, saya kembalikan ke studio. Ya, Aisyah, setelah wukuf di Arafah dan masih banyak beberapa rangkaian rukun haji lainnya termasuk di Musdalifah dan Mina, nanti seperti apa dari Patuna memberikan fasilitas kesiapan bagi para jamaahnya?
Baik, Patuna Travel ya sebagai Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang sudah beroperasi sejak lama ini sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang bisa memudahkan para jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji, khususnya di fase-fase Armusaya Arafah, Musdalifah dan juga di Mina. Berbagai persiapan dan fasilitas sudah disediakan seperti tenda yang cukup nyaman. Tendanya juga dilaporkan sudah berdiri dengan baik, kemudian fasilitas-fasilitas di dalamnya juga sudah berfungsi dengan baik. Kemudian ada pula fasilitas MCK, toilet, kemudian fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan tim dokter yang beroperasi secara berkala di sana, standby, dan juga ada berbagai fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti buffet makanan dan lain sebagainya. Khusus untuk fasilitas kesehatan, dokter-dokter di tim medis Patuna khususnya ya, mereka akan standby secara hampir sepanjang waktu. Namun apabila memang ada situasi gawat darurat, mereka akan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan membawa pasien yang membutuhkannya untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit di sekitar Arafah sehingga mereka bisa tetap menjalani wukuf. Untuk selengkapnya kita simak pernyataan dari Ketua Tim Medis Patuna berikut ini. Kalau di Arafah sendiri itu sistemnya adalah kita sebagai first aid aja. Jadi first responder lah terhadap kondisi penyakit yang timbul selama jamaah berada di sana. Tapi untuk sifat-sifat yang bersifat darurat, emergency, nanti akan ada pihak dari Saudi biasanya. Jadi akan ada ambulan-ambulan dari Saudi yang standby di sana. Jadi begitu ada kondisi-kondisi yang sekiranya emergency atau urgensi, kita akan diarahkan untuk ke ambulan dan akan dibawa nanti ke rumah sakit Arafah. Jadi pasti di sekitar lingkup Arafah. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan wukufnya, tetap terkena ibadah hajinya, ya, rukun hajinya, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk keluar dari sahnya haji mereka. Iya, Gema dan Alka, saat ini pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi ya, di mana dalam perjalanan para jemaah juga diizinkan atau memang diimbau untuk beristirahat di dalam bus selama perjalanan menuju ke Arafah, dan ketika nantinya tiba di Padang Arafah pada sekitar pagi hari, jemaah pun dipersilakan atau diimbau memang untuk beristirahat karena waktu wukuf baru akan dimulai pada siang hari atau waktu zuhur waktu Arab Saudi. Demikian Gema dan Alka. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Makkah Mukarramah yang saat ini menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji nanti. Assalamualaikum rekan Aisyah Minidar, terima kasih laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.